Janet Ann Taylor adalah seorang putri dari Chuck Taylor yang merupakan pelatih sepak bola di universitas dan sang direktur atletik kampus yang terlahir pada tahun 1953. Mereka tinggal di Atherton, dekat Stanford University, California, United States. Janet adalah anak bungsu dari 3 bersaudara. Kakaknya bernama Douglas dan Susan. Kepribadiannya yang ceria dan supel membuat energi positif tersebar dimanapun ia berada. Ia tipe orang yang penyayang, tak hanya pada manusia, tetapi juga hewan. Itulah yang membuat keluarganya sangat bahagia hidup bersamanya. Janet, seorang siswa lulusan Menlo Atherton High School. Kemudian dia melanjutkan ke jenjang berikutnya dengan berkuliah di Canada College sambil bekerja di Oceanside Inc., sebuah perusahaan informasi maritim di Palo Alto. Suatu hari, ia memutuskan untuk tinggal bersama teman kuliahnya, Debbie Adams, di La Honda agar lebih dekat dengan kampus. Ia merasa sudah cukup dewasa karena usianya saat itu sudah menginjak 21 tahun. Pada hari Minggu, tanggal 24 Maret 1974, Janet menghabiskan waktunya untuk makan malam bersama teman-temannya di Gerona Road dan pamit untuk pulang sekitar pukul 19:05. Tetapi karena mobilnya sedang berada di bengkel, jadi dia bermaksud untuk menumpang salah satu temannya menuju La Honda yang berjarak 15 mil. Ia teringat agar segera pulang untuk memberi makan anak anjingnya karena teman serumahnya, Debbie, sedang bekerja di klub jazz Pantai Miramar Back Dancing dan Dynamite Society. Namun, temannya tidak ada yang bisa mengantarnya pulang, sehingga ia memutuskan untuk berjalan kaki melewati Junipero Serra Boulevard dan Mayfield, kemudian terlihat menaiki mobil pada pukul 19:35. Setelah itu, tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada Janet. Debbie khawatir karena temannya tak kunjung pulang dan melaporkannya pada polisi dengan keadaan panik. Kemudian, polisi segera melakukan pencarian, tetapi Janet belum juga ditemukan. Keesokan paginya, pada tanggal 25 Maret 1974, seorang sopir pengiriman untuk Peninsula Creamery melihat tubuh seorang wanita di sisi selatan Sand Hill Road dekat Manzanita Way, properti milik Stanford. Ia terkejut dan segera menghubungi polisi. Dengan cepat, mereka mengidentifikasi jenazah tersebut sebagai Janet Ann Taylor. Dia ditemukan dalam keadaan meninggal akibat dicekik dengan sweaternya sendiri. Kantor koroner menetapkan kematiannya adalah pembunuhan dengan pencekikan dan menyimpulkan jika dia tidak diperkosa karena tidak ditemukan adanya bekas pergumulan. Polisi segera melakukan penyelidikan secara ekstensif, namun belum berhasil menemukan tersangka pembunuhan Janet. Detektif David Resmontan, khusus pembunuhan, dan Rick Jackson mengungkapkan pada Weekly bahwa mereka telah mewarisi kasus tersebut dari penyelidik sebelumnya yang sebentar lagi akan pensiun. Dia secara khusus meminta mereka untuk membuka kembali kasus ini pada tahun 2017. Meski saya sudah menangani kasus pembunuhan selama 30 tahun, tetapi ketika mendapatkan panggilan tentang itu, saya tetap merinding. Saya berharap Anda bisa menyelesaikannya, kata Rick Jackson. Para detektif berkata,
Mereka menangani 14 kasus setiap hari dan telah menghabiskan ratusan jam untuk menangani kasus Janet and Taylor ini. Pada tanggal 16 Mei 2018, kantor syarif mengumumkan bahwa mereka akan mengadakan konferensi pers pada pukul 10 pagi untuk berbicara tentang penangkapan seorang tersangka yang terkait dengan pembunuhan kasus dingin dari tahun 1970-an. Ada beberapa pembunuhan yang belum terpecahkan dari tahun 1970-an. Tetapi, jaksa Steve Oxtave mengatakan bila pembunuhan itu terjadi di Sand Hill Road pada tahun 1973 atau 1974. Satu-satunya pembunuhan yang belum terpecahkan yang terjadi pada saat itu adalah pembunuhan Janet and Taylor. Kematiannya adalah salah satu dari 5 pembunuhan di daerah Stanford University antara tahun 1972 dan 1976. Pada 9 November 2018, laboratorium menemukan DNA baru dari John cocok dengan sampel DNA yang dikumpulkan dari TKP. Menurut laporan laboratorium, probabilitas individu acak yang tidak terkait dapat dimasukkan sebagai kemungkinan untuk profil tersangka ini adalah sekitar 1 dalam 65 septilion. Kemudian, pada tanggal 20 November 2018, Deputi Sheriff Santa Clara County menangkap John Arthur Guthrie atas pembunuhan Leslie Mary Perloff tahun 1973, tetapi ia belum mengajukan pembelaan dalam kasus itu. Leslie merupakan gadis remaja berusia 21 tahun lulusan Stanford University dan diterima di Sekolah Hukum University of Pennsylvania. Saat itu, dia sedang bekerja di Perpustakaan Hukum Santa Clara County di Palo Alto. Pada 13 Februari 1973, hari Selasa, dia terakhir kali terlihat hidup saat selesai bekerja sekitar pukul 15.00. Diduga, dalam perjalanan pulangnya, dia berhenti untuk berjalan-jalan di perbukitan sebelah barat Stanford University seperti hari-hari biasanya. Dia kemudian hilang selama 3 hari dan mobilnya ditemukan terparkir di Old Page Mill Road. Tubuhnya ditemukan tidak jauh dari jalan di bawah pohon ek di daerah yang sekarang dikenal sebagai The Dish dalam keadaan tak bernyawa akibat dicekik dengan syal miliknya sendiri seperti Janet. Pada saat pembunuhan Janet, polisi mengatakan jika ada kemungkinan kedua pembunuhan itu dilakukan oleh orang yang sama karena keduanya dibunuh dengan cara dicekik. Selain itu, tidak ada korban yang dilecehkan secara seksual dan keduanya ditemukan tanpa alas kaki dan tanpa dompet yang mereka bawa ketika terakhir kali terlihat. Jenazah Janet juga terakhir kali terlihat kurang dari 1 mil dari tempat mayat Leslie ditemukan. Para penyelidik menambahkan, meskipun mereka tidak diperkosa, tetapi ada motivasi seksual di balik dugaan kejahatan berdasarkan riwayat kriminal John dalam pembunuhan Leslie dan indikator lain yang ditemukan oleh penegak hukum pada kasus Janet. Dalam mengejar kasus Leslie tahun lalu, para penyelidik menyerahkan beberapa barang bukti untuk pemeriksaan DNA yang menemukan profil DNA pelaku kasus Janet asal Hayward yang tidak dikenal untuk dicocokkan dengan milik John. Sampel itu dikirim pada bulan Juli ke Parabon Nanolab untuk evaluasi lebih lanjut. Setelah mengetahui bila John telah ditangkap oleh Deputi Sheriff Santa Clara County atas pembunuhan Leslie, mereka mengirimkan kembali bukti yang mereka percaya menjanjikan ke Laboratorium Kejahatan Daerah
untuk mencari kecocokan DNA. Bukti semacam itu biasanya termasuk goresan dari bawah kuku, pakaian yang robek, dan apapun yang menunjukkan bila korban terlihat dalam pergumulan dengan pembunuhnya, kata Detektif David. Laboratorium awalnya gagal menemukan DNA dari John pada bukti utama. Tetapi setelah penyelidik Sheriff San Mateo County mengirimkan item tambahan berupa pakaian Janet ke laboratorium, mereka menemukan kecocokan DNA dengan milik John yang ditemukan dari bekas gelas kopi yang dia buang di jalan. Pihak berwenang menolak untuk mengatakan siapa yang telah mereka tangkap dalam pembunuhan Janet. Namun, sebuah kasus kriminal yang mencantumkan John Arthur Carew sebagai terdakwa dimasukkan ke dalam sistem pengadilan San Mateo County pada hari Jumat. Beberapa waktu setelah penangkapannya atas kasus pembunuhan Leslie pada tahun 2021, John akhirnya didakwa atas pembunuhan Janet Ann Taylor tahun 1974. Saat itu, ia berusia 77 tahun dan berdomisili di Hayward. Petunjuk baru dari bukti DNA terpercayalah yang berhasil memecahkan kedua kasus tersebut. Anak tirinya bersaksi bila mereka sebelumnya tinggal di Roberta Drive di Woodside, dan hampir setiap hari dia berkendara di Sand Hill Road, yaitu tempat di mana mayat Janet Ann Taylor ditemukan. Rothaus mengatakan para penyelidik telah lama mengira mungkin ada hubungan antara kedua kasus tersebut. Motif tersangka sangat mirip, dan kedua korban terakhir kali terlihat meninggalkan area kampus Universitas Stanford sebelum pembunuhan mereka, kata Rothaus. John tinggal di daerah tersebut pada saat itu. Dia bekerja di bidang perdagangan seperti pertukangan, pernah menjadi penjaga keamanan, dan bekerja di Universitas Stanford untuk sementara waktu, imbuhnya. John memiliki catatan kriminal, termasuk hukuman di Santa Clara County untuk pemerkosaan karena berhubungan badan dengan seorang gadis remaja anggota pasukan pramuka penjelajah pada tahun 1975. Menurut surat kabar The New York Advocate di Ohio tahun 1964, saat tinggal di Jerman bersama ayahnya, ia juga pernah dihukum dan dijatuhi hukuman 10 tahun penjara karena pemerkosaan pembunuhan pencekikan Margaret Williams, 15 tahun, yang merupakan seorang putri dari Kapten Divisi Infanteri ke-8 Angkatan Darat Amerika Serikat. Aku sangat menyesal untuk orang tuanya, dan jika aku bisa melakukan sesuatu untuk membawanya kembali, aku akan melakukannya, kata John yang saat itu berusia 19 tahun di pengadilan. Karena dia adalah orang asing dan dianggap sebagai remaja di bawah hukum Jerman, pengadilan mengatakan jika dia bisa dibebaskan dengan pembebasan bersyarat setelah menjalani 2 tahun dan diizinkan untuk kembali ke Amerika Serikat. Pada tahun 1972, John dipekerjakan sebagai penjaga keamanan oleh California Plant Protection Services of Palo Alto. Pada bulan Agustus itu, dia dipuji karena telah mengusir calon pelaku pembakaran di pabrik industri Redwood City. Inspektur pemadam kebakaran Redwood City berkata pada Times, bila John mengaku tiba di pabrik pada pukul 10 malam. Saat itu, ia melihat pintu terbuka dan minyak tanah dituangkan ke atas tumpukan kertas, serta beberapa korek api kayu berserakan di lantai. Meja dan lemari juga telah diobrak-abrik, kata inspektur itu. Tetapi tidak ada barang berharga yang diambil.
tiga remaja yang menurut John telah ditakut-takuti tidak pernah ditemukan. Kantor Sheriff mengirim kasusnya ke kantor Kejaksaan Distrik San Mateo County pada 10 Mei dan kemudian surat perintah penangkapan dikeluarkan untuk John Gethro yang saat ini ditahan di penjara San Mateo County. Sejauh ini, para detektif belum mengaitkan John dengan kasus-kasus dingin lainnya di San Mateo County, tetapi mereka masih terus mencari. Pada 15 September 2021, John dinyatakan bersalah dalam persidangan pertamanya atas pembunuhan Janet Ann Taylor di San Mateo County Hall of Justice dan dia tidak mengajukan pembelaan. Tak lama setelah dijatuhi hukuman atas pembunuhan Janet, dia juga akan diadili untuk pembunuhan Leslie. Jaminannya ditetapkan sebesar $10 juta dan dia dijadwalkan kembali ke pengadilan pada 30 Mei ketika dia akan ditugaskan dengan seorang pengacara dari program pembela pribadi pengadilan tinggi. Dia diharapkan untuk kembali ke tahanan Santa Clara County setelah sidang hari Kamis dan jadwal sidang berikutnya di Hall of Justice di San Jose ditetapkan untuk Selasa 21 Mei. Sean Gallagher, asisten jaksa wilayah San Mateo County, berjanji untuk menuntut kasus Janet dengan cepat, mengingat usia John Gethro yang sudah lanjut dan jumlah waktu yang telah berlalu sejak kejahatan tersebut. Ada komitmen dengan kantor kejaksaan di kedua kabupaten untuk mempercepat kasus-kasus ini secepat mungkin. Karena selain waktu yang terus berjalan, dan John belum dimintai pertanggungjawaban selama beberapa dekade atas kejahatan ini. Jadi, mereka berencana memindahkannya secepat mungkin melalui sistem. Ini merupakan prioritas kedua negara. Oleh karena itu, polisi akan bekerja secara kolaboratif untuk memproses kasus-kasus tersebut melalui sistem secara bersamaan. Kasus Janet adalah satu dari 4 pembunuhan kasus dingin yang terjadi di dekat Stanford University antara tahun 1973 dan 1974. Selama 11 bulan terakhir, tersangka telah diidentifikasi dalam 3 dari 4 kasus tersebut. Gallagher berkata bila dia bersyukur karena teknologi DNA baru semakin membantu penegak hukum untuk menutup kasus-kasus yang belum terpecahkan selama bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun. Berurusan dengan kasus-kasus dingin, itu hanya mengingatkan kita semua dalam sistem tentang kekuatan DNA, katanya. Sangat memuaskan untuk memberikan penutupan pada keluarga yang yakin bila kasus mereka tidak akan pernah terpecahkan. Ungkapnya, kami beruntung dalam kasus ini karena John Gethro masih hidup. Karena itu, kita bisa menangkapnya. Ketika kasus ini berhasil terpecahkan, para detektif telah berbicara dengan keluarga dan mantan pacar Janet. Keluarga sangat terkejut karena kami melihat dan menyelidiki kasus ini lagi, kata Rick Jackson. Keluarga Taylor mengeluarkan pernyataan yang dirilis oleh kantor sheriff pada hari Kamis sebagai tanggapan atas berita penangkapan John Gethro saat itu. Janet menjalani hidup dengan antusias dan keberanian. Sebagai anak bungsu dari 3 bersaudara yang ceria dan menyenangkan, dia membawa banyak tawa dan kegembiraan bagi keluarga kami. Dia mencintai binatang dan menyayangi teman-temannya. Kami sangat merindukan kehadirannya dalam hidup kami. Masa depan Janet sangat cerah. Akan sangat menyenangkan melihat apa yang akan dia lakukan.
Kita tidak akan pernah tahu semua yang kita lewatkan. Tetapi apapun yang dia kejar, Janet akan melayani orang lain dengan penuh semangat dan kebaikan, kata keluarganya. Kami berterima kasih hari ini atas kerja keras dan ketelitian dari para petugas penegak hukum yang upayanya telah membuahkan hasil. Mereka telah melakukan pekerjaan yang sulit ini dengan integritas dan keunggulan dan dengan belas kasihan bagi keluarga kami. Kami berharap tidak akan ada korban Janet-Janet lainnya di dunia ini dan semoga putri kami bahagia di sana selama-lamanya.